Baik, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Rama. Pada video kali ini saya akan membahas soal biologi SMA, soal OSK Biologi SMA tahun 2025, nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini eh, topiknya adalah tentang virus. Nah, bahan bacanya bisa kalian baca di Campbell bab 19. Nah, untuk soal ini akan seputar di konsep 19.2. Nah, di konsep 19.2 ini ada beberapa poin penting yang kalian harus pahami. Yang pertama, kalian harus tahu jenis-jenis virus berdasarkan genomnya. Ada virus double strand DNA, single strand DNA, ada double strand RNA, single strand RNA, dan juga retrovirus. Nah, itu jenis-jenisnya harus dipahami dulu. Kemudian yang kedua, kalian juga harus tahu enzim-enzim untuk replikasi genom virus. Contohnya, kalau virus DNA berarti replikasinya yang menggunakan DNA polimerase. Kalau RNA menggunakan enzim apa, retrovirus menggunakan enzim apa, nah, itu harus tahu. Dan yang ketiga, eh, karena retrovirus ini adalah virus yang paling unik, jadi kalian juga harus pahami siklus replikasi retrovirus. Misalkan retrovirus, genom retrovirus itu kan RNA. RNA eh, diubah jadi DNA, kemudian DNA masuk terintegrasi ke dalam DNA inang dan seterusnya. Itu harus kalian pahami. Nah, selanjutnya di soal ini juga ada eh, pertanyaan tentang horizontal gain transfer. Nah, mungkin horizontal gain transfer ini bisa kalian baca di eh, Campbell bab 27 ya. Sebenarnya bab 27 ini tentang bakteri dan archaea, tapi di konsep 27.2 ini ada bahasan tentang horizontal gain transfer ya, terutama di proses rekombinasi genetik. Nah, ini mungkin dibaca juga gitu. Nah, oke, sekarang kita bahas soalnya ya. Oke, virus merupakan agen infeksi yang tidak bisa berkembang biak di luar sel inang. Saat ini, virus yang menyerang inang eukariotik diklasifikasikan berdasarkan jenis genom dan mekanisme replikasinya. Berikut adalah ilustrasi beberapa virus bergenom RNA. Oke, gambar yang pertama, yang A, itu adalah virus RNA positif. Nah, virus RNA positif ini single strand ya, single strand. Lalu genom RNA ini bisa langsung ditranslasi, jadi bisa langsung berguna sebagai mRNA, bisa langsung ditranslasi menjadi protein-protein virus gitu. Itu kalau yang A, single strand RNA positif. Nah, kemudian yang B, di sini ada double strand RNA virus ya, virus RNA untai ganda. Nah, kalau virus RNA untai ganda ini, dia harus mensintesis RNA positif terlebih dahulu ya. RNA positif itu ya mRNA. Jadi mRNA ini baru ditranslasi jadi protein-protein virus. Nah, satu lagi adalah retrovirus. Nah, retrovirus ini juga genomnya adalah single strand RNA, tapi ketika masuk ke dalam sel, eh, genom RNA ini diubah jadi DNA melalui menggunakan enzim reverse transcriptase atau prosesnya namanya reverse transcription, transkripsi balik. Nah, genom maksudnya DNA ini kemudian terintegrasi ke dalam DNA inang dan di dalam DNA inang ini uh, virus retrovirus ini stay untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini namanya provirus. Artinya DNA virus yang terintegrasi ke dalam DNA inang. Nah, selama di dalam DNA inang,
DNA virus ini ya juga ikut ditranskripsi ya, juga ikut ditranskripsi jadi RNA positif, maksudnya mRNA, kemudian mRNA ini ditranslasi jadi protein virus. Oke, kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya yang A, masuknya virus RNA ke dalam sel inang di atas dapat menggunakan budding ataupun endositosis. Oke, kalau endositosis ini benar. Jadi masuknya virus ya eh, memang melalui endositosis kan. Jadi dia misalkan virus yang ada di gambar A. Nah, virus ini berikatan dengan reseptor di membran sel inang, lalu kemudian virus ini diendositosis gitu, dibungkus oleh vesikel masuk ke dalam sel inang. Jadi benar kalau endositosis ya. Nah, tapi yang salah adalah bedding. Bedding itu artinya bertunas kan. Nah, kalau kalian tahu istilah bedding, kalian sudah pasti tahu bahwa pernyataan A ini salah karena istilah bedding itu bukan untuk masuk. Yang namanya bedding, mengeluarkan tunas, itu gambarannya seperti virus mau keluar dari sel gitu. Jadi seperti misalkan yang gambar yang C ini, jadi virusnya mulai keluar dari sel. Nah, ini kan membentuk tunas ya, bedding gitu. Nah, jadi bedding itu eh, merupakan proses keluarnya virus dari sel inang ya, bukan untuk masuk. Sehingga pernyataan A ini salah. Kemudian yang B, dari ketiga virus RNA di atas, retrovirus merupakan jenis yang paling mungkin memfasilitasi mekanisme transfer gen horizontal. Oke, transfer gen horizontal. Jadi transfer gen horizontal itu adalah proses transfer gen, gen itu kan DNA, dari satu spesies ke spesies lain gitu. Nah, kalau kita lihat virus yang A, virus RNA, dia kan genomnya RNA, genomnya RNA dan dia genom RNA ini tidak permanen di dalam sel kan, dia langsung ditranslasi kemudian ya keluar gitu. Sama halnya dengan yang B, ini juga nggak permanen di dalam sel, RNA ini juga ditranslasi, ya udah habis itu selesai. Nah, yang retrovirus adalah yang paling mungkin memfasilitasi transfer gen horizontal karena di sini retrovirus itu kan genom RNA-nya diubah jadi DNA. Nah, DNA-nya ini terintegrasi ke dalam DNA inang kan. Jadi DNA inang sekarang membawa DNA asing dari spesies yang berbeda gitu. Jadi ya benar, yang paling mungkin adalah retrovirus. Kemudian yang C, ketiga jenis virus di atas memerlukan enzim RNA-dependent RNA polimerase untuk melakukan replikasi di dalam sel inang. Oke, kalau untuk yang C ini nggak ada di Campbell. Jadi mungkin saya harus jelasin dulu ya. RNA polimerase. RNA polimerase adalah enzim yang berfungsi untuk transkripsi, ya kan? Untuk transkripsi RNA. Nah, sebenarnya RNA polimerase itu ada yang DNA dependent sama RNA dependent. Nah, ini berdasarkan template-nya ya. Kalau DNA dependent, artinya template untuk transkripsi RNA itu berupa DNA. Nah, ini yang sudah sering kita pelajari ketika
ya belajar tentang transkripsi ya. Transkripsi di dalam sel. Itu kan dari DNA ke RNA kan. Nah, transkripsi tersebut menggunakan enzim RNA polimerase yang DNA dependent. Nah, tapi beberapa virus mereka membawa enzim sendiri yang namanya RNA dependent RNA polimerase, di mana enzim ini transkripsinya melakukan transkripsi menggunakan template berupa RNA. Jadi kalau DNA dependent kan dari DNA ke RNA. Nah, kalau RNA dependent itu dari RNA ke RNA. Nah, jadi eh, RNA dependent RNA polimerase ini sangat berguna ya bagi virus-virus yang genomnya RNA karena dia harus mereplikasi RNA-nya kan menjadi RNA lain. Nah, karena inang tidak punya enzim ini, jadi virus harus membawa enzim ini ya, membawa sendiri enzim RNA dependent RNA polimerase gitu. Nah, berarti siapa yang punya RNA dependent RNA polimerase ini? Yang pertama, yang gambar A. Jadi di gambar ini RNA positif itu direplikasi atau ditranskripsi menjadi RNA positif lagi. Berarti dari RNA ke RNA. Berarti ini um, virusnya memakai enzim RNA dependent RNA polimerase ya. Nah, kemudian yang gambar B. Nah, yang gambar B ini ya dia pakai juga ya RNA dependent RNA polymerase karena genomnya kan RNA dan dia harus memperbanyak RNA-nya supaya virusnya kan jadi banyak gitu. Ini juga pakai RNA dependent RNA polymerase. Nah, yang nggak pakai enzim RNA dependent RNA polymerase adalah retrovirus karena di dalam siklus replikasinya tidak pernah ada step di mana RNA diubah jadi RNA gitu. Oke, kita lihat di sini RNA diubah jadi DNA oleh enzim reverse transcriptase. DNA masuk ke dalam sel, maksudnya DNA terintegrasi ke dalam DNA inang, kemudian ditranskripsi jadi RNA, lalu di translasi langsung dan di package gitu. Nah ini nggak RNA-nya nggak perlu diubah lagi jadi RNA karena ya kan udah dari DNA kan. DNA kan bisa ditranskripsi berulang kali. Bisa ditranskripsi berulang kali menghasilkan RNA yang banyak. Jadi RNA sudah banyak, ngapain diubah jadi RNA lagi kan? Nah makanya retrovirus itu nggak punya RNA dependent RNA polimerase. Jadi pernyataan C salah. Oke, kemudian yang D. Virus A, B, dan C berturut-turut merupakan virus golongan 3, 4, dan 5 pada klasifikasi Baltimore. Oke, ini kunci dari Puspresnasnya, dari buku Puspresnasnya benar ya. Tapi kita lihat ya. Nah, klasifikasi Baltimore ini nggak ada di Campbell, jadi mungkin saya bahas juga lebih dulu. Nah, klasifikasi Baltimore ini ada ada 7 kelas. Nah, yang pertama, kelas 1 sekaligus kelas 7. Nah, yang termasuk kelas 1 sekaligus kelas 7 adalah double strand DNA, DNA untai ganda.
bedanya kelas satu sama kelas 7, kalau kelas satu adalah eh, replikasi DNA-nya itu menggunakan mode semi-konservatif yang klasik. Ya, replikasi DNA pada umumnya lah gitu. Nah, tapi untuk yang kelas 7, eh, di kelas 7 ini proses transkripsinya itu diikuti oleh reverse transcription. Jadi transkripsi balik mirip seperti retrovirus gitu. Nah, kemudian di kelas 2, yang termasuk kelas 2 adalah single strand DNA positif. Lalu yang kelas 3 ini double strand RNA atau RNA untai ganda. Nah, yang kelas 4 ada single strand RNA positif. Jadi RNA positif ini bisa langsung digunakan sebagai mRNA dan langsung ditranslasi. Kemudian kelas 5 ada single strand RNA negatif. Ini tidak bisa ditranslasi langsung, tapi harus ditranskripsi menjadi RNA positif baru ditranslasi. Kemudian yang kelas 6 itu retrovirus. Jadi menurut Baltimore itu seperti ini. Nah ini eh, sumber gambarnya saya ambil dari Brock ya. Nah, Brock ini merupakan salah satu buku referensi juga yang sering dipakai untuk pembuatan soal OSN Biologi SMA ya. Nah, berarti kalau kita lihat pada gambar A ini RNA positif single strand. Kita lihat, RNA positif single strand. Berarti yang A ini kelas 4. Lalu yang B, double strand RNA. Double strand RNA itu kelas 3. Lalu yang C, retrovirus. Retrovirus tadi kelas 6. Berarti virus A, B, dan C berturut-turut merupakan virus golongan harusnya 4, 3, 6. Berarti harusnya ini salah ya, bukan 3, 4, 5. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan nomor 9 ini. Terima kasih. Assalamualaikum.